transportasi sel. 1. Transport pasif merupakan mekanisme transport yang memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Terjadi akibat perbedaan konsentrasi antara zat dan pelarutnya, bergerak dari konsentrasi zat yang lebih tinggi ke konsentrasi zat yang lebih rendah. Transport pasif meliputi difusi dan osmosis. A. Difusi merupakan pergerakan acak molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Mekanisme transport ini meliputi berbagai antara zat dan pelarutnya. Selain itu, difusi juga berperan dalam peristiwa pertukaran materi dari suatu sel dengan lingkungannya. Kecepatan difusi bergantung pada beberapa aspek, diantaranya adalah 1. Wujud materi. Semakin besar ikatan, makin lama difusi terjadi. Padat lebih sulit melakukan difusi. 2. Suhu. Semakin tinggi, maka ikatan antara molekul akan cepat terputus. Hal itu penyebabnya difusi menjadi cepat. 3. Ukuran molekul yang berukuran kecil akan lebih mudah untuk melintasi suatu membran daripada molekul yang besar pada suhu yang sama. 4. Konsentrasi. Semakin besar perbedaan konsentrasi antara zat dan pelarutnya atau perbedaan konsentrasi zat pada dua tempat yang berbeda menyebabkan semakin besar rata-rata difusinya. B. Difusi terfasilitasi merupakan mekanisme transport yang dibantu oleh protein-protein dalam membran plasma, sehingga molekul bisa melintasi membran plasma. Beberapa protein ada yang berkaitan dengan satu molekul dan melintasi membran plasma. Protein pembawa atau transport juga merentangkan membran sel sehingga menyediakan suatu mekanisme untuk pergerakan molekul. Difusi terfasilitasi melibatkan difusi dari molekul polar dan ion melewati membran dengan bantuan protein transport. Difusi terfasilitasi juga merupakan transport pasif karena hanya mempercepat proses difusi dan tidak merubah arah gradien konsentrasi. C. Osmosis. Osmosis merupakan difusi air melalui selaput semi-permeabel. Air akan bergerak dari daerah yang mempunyai konsentrasi larutan rendah ke daerah mempunyai konsentrasi larutan tinggi. Tekanan osmis dapat diukur dengan satu alat yang disebut osmometer. Air akan bergerak dari daerah dengan tekanan osmosis rendah ke daerah dengan tekanan osmosis tinggi. Sebaliknya, jika sel berada pada lingkungan yang hipotonis konsentrasi rendah, sel akan banyak menyerap air. Transport aktif. Pada transport aktif diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi hipotonis hipertonis. Transport aktif sangat diperlukan untuk memelihara keseimbangan molekul-molekul di dalam sel. Sumber energi untuk transport aktif adalah ATP, yaitu adensium triphosphate. Transport aktif hampir sama dengan difusi terfasilitasi, namun berbeda pada protein membawa karir protein saat transport aktif yang harus menggunakan energi agar bisa melakukan transportasi melawan konsentrasi. A. Transport aktif primer. Jenis mekanisme transport aktif ini memerlukan energi dalam bentuk ATP secara langsung untuk membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Akibat adanya transport aktif primer ini membuat terjadinya potensi membran. Contohnya dari transport aktif primer ini adalah transport ion K yang masuk ke dalam sel dan menjadi gradien konsentrasi ion K dalam sel lebih besar daripada di luar sel. Sebaliknya terjadi pada ion Na yang dijaga konsentrasi di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel.
Mekanisme transport ini juga sering disebut sebagai sodium potassium pump. Transport aktif sekunder memiliki energi bebas dipakai karena mekanisme ini menggunakan energi secara berkala. Energi yang tersimpan dalam mekanisme ini dalam bentuk gradien konsentrasi ion. Pada transport aktif sekunder terjadinya tergantung kepada potensi membran yang ada dan bergantung pada adanya transport aktif sekunder. Contoh dari transport aktif adalah transport asam amino dan glukosa melewati membran plasma dengan suatu protein khusus pada glukosa disebut sebagai GLUT. 4. Glukos transport 4. Pengangkutan tersebut berbarengan dengan difusinya molekul ion Na yang menggunakan transport aktif primer memungkinkan adanya potensi membran untuk mendukung adanya transport aktif sekunder. Ada beberapa submekanisme transport aktif sekunder, diantaranya adalah transport aktif sekunder cotransport yang disebut sebagai cotransport pada proses transport aktif sekunder adalah ketika pendistribusian masuk sel molekul asam amino dan glukosa menggunakan protein khusus dan berbarengan dengan masuknya ion natrium ke dalam sel. Hal tersebut menyediakan potensial membran, mengingat transport natrium merupakan transport aktif primer. Hal tersebut terus terjadi meskipun konsentrasi glukosa dan asam amino dalam sel lebih tinggi, karena molekul glukosa dan asam amino tersebut masuk karena menggunakan sebagian energi dari transport natrium. Transport aktif sekunder, counter transport exchange. Dalam counter transport berlangsung pertukaran partikel, yaitu ketika molekul ion natrium masuk ke dalam sel. Ada molekul yang akan ketika itu juga keluar dari sel, semisal adalah Na kurang Ca exchange yang terjadi ketika satu ion Ca ditransport keluar sel. Maka akan ada 3 molekul Na yang akan masuk ke dalam sel. Selain Na kurang Ca, ada pula Na kurang H yang akan mentransfer satu ion natrium ketika beberapa jumlah hidrogen keluar dalam sel. Dalam kasus ini, transport aktif sekunder counter transport telah berjasa mengatur kadar pH dalam sel. Endositosis merupakan proses masuknya partikel atau sel kecil ke dalam suatu sel. Membran pada awalnya membentuk lekukan karena desakan dari partikel yang akan masuk tersebut. Setelah lekukan terlepas, maka akan membentuk vesikel yang kalau itu berbentuk nutrisi akan langsung masuk ke sistem di dalam sel. Namun jika benda asing akan langsung dicerna lisosom dengan menggunakan enzim pencernaan lain, ada beberapa macam endositosis. Di antaranya adalah 1. Phagocytosis disebut sebagai proses penelanan yang kerap kali dijumpai pada amoeba dan leukosit. Membran memiliki peran untuk sangat peka terhadap benda, nutrisi, atau benda asing yang akan masuk sel. Sehingga ketika itu juga akan membentuk lekukan yang akan menelan partikel tersebut. Partikel yang terselubung oleh membran itu kemudian membentuk vesikel yang akan melepaskan diri dan menuju ke dalam sel. Dan kedua, pinositosis. Reseptor membran plasma akan menempel sehingga terjadi lekukan. Lekukan lama-kelamaan semakin dalam dan membentuk kantung. Kantung yang terlepas akan berada dalam sitoplasma. Kantung ini disebut gelembung pinositosis. Gelembung pinositosis akan mengerut dan pecah menjadi gelembung kecil-kecil, kemudian bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. Pinositosis biasanya disebut sebagai peminuman zat yang bentuknya cair. 3. Pinositosis terfasilitasi. Proses yang hampir sama dengan pinositosis, hanya saja pada saat gelembung pinositosis kecil meninggalkan permukaan membran.
Vesikel akan langsung bergabung dan berkaitan dengan protein pembawa yang terbentuk bersama vesikel. Dan yang terakhir, eksotisosis merupakan proses keluarnya partikel atau zat dari suatu sel. Contoh, pengeluaran bahan-bahan untuk membentuk kitin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dinding sel jamur.